Ajmain. Alhamdulillah, kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sudah menapaki hari ke-24 daripada bulan suci Ramadan, yang artinya beberapa hari lagi kita sudah akan meninggalkan bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal baik kita selama bulan Ramadan, dan terus Allah semangatkan kita, Allah berikan kita kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita semua dapat meninggalkan bulan Ramadan ini dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan kita semua di dalam Ramadan yang selanjutnya dalam keadaan sihah wal afiyah, mat taufiq wal hidayah wal inayah. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah. Terakhir saya menerangkan tentang bagaimana cara memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Terakhir saya menerangkan tentang bahwa kita hendaknya senantiasa dalam keadaan berwudu. Saat ini selanjutnya nomor 22, khudh nasiban minal i'tikaf fa innal masajida buyutullahi wal jalisu fiha fi dhiyafatillahi wa qirahu. Ambillah bagian dari i'tikaf. I'tikaf, yang namanya i'tikaf itu di masjid. Fa innal masajid buyutullah, karena sesungguhnya masjid itu adalah rumah-rumah Allah di atas muka bumi ini. Karena masjid ini adalah rumah Allah, maka orang yang duduk di dalam masjid adalah tamunya Gusti Allah. Ketika Kanjeng Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang ngakunya iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Maka Rasulullah menjadikan memuliakan tamu sebagai ciri daripada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika itu maka berarti Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak mungkin mengecewakan tamunya. Maka begitu pula kalau kita datang ke rumah Allah, kita telah menjadi tamunya Gusti Allah, maka Allah pasti akan menjamu tamunya dengan baik dan tidak akan pernah mengecewakannya. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, disebut dalam hadis juga, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha, paling disukainya tempat, paling Allah sukai dari satu tempat di atas muka bumi ini kalau ada masjid. Jadi masjid ini yang paling disukai oleh Allah. Dan perlu diperhatikan bahwa masjid itu semuanya adalah wakaf, tidak ada masjid pribadi manusia, tidak ada. Kalau sudah orang itu menjadikan tanah ini sebagai masjid, maka meski belum ada bangunan pun itu tanah sudah boleh dipakai i'tikaf. Jadi kalau misalnya saya sudah mengatakan tanah ini sekarang saya jadikan masjid, itu pasti sudah jadi wakaf. Kalau sudah wakaf, maka status kepemilikannya kembali kepada Allah, bukan lagi kepemilikan pribadi masing-masing.
Jadi ketika ini tanah sudah saya jadikan masjid, maka tanah itu jadi wakaf dan sah kita melakukan hal yang harus di masjid seperti i'tikaf di tanah itu sah. Bangunan ini hanya pelengkap saja. Yang penting adalah tempatnya, tanahnya. Maka selagi tanah itu sudah dijadikan sebagai masjid, meski belum ada bangunan, maka sah kita i'tikaf di sana. Para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, ketika kemudian tanah atau bangunan itu sudah jadi masjid, maka boleh kita i'tikaf di dalamnya. Dan tanah itu, tempat itu paling Allah sukai dari belahan bumi mana, dari belahan bumi yang lain. Jadi pokoknya ada satu desa mana yang paling disukai oleh Allah, ya masjidnya. Dan wasyarrul biqa'i ilallahi adalah aswaquha, pasarnya. Yang ada pasar di tempat, kalau sudah ada pasar, entah pasar tradisional atau pasar apa modern seperti mall dan lain sebagainya, itu hal atau tempat yang paling tidak disukai oleh Allah. Bukan masalah tempatnya, bukan masalah orangnya, tapi rata-rata tempat seperti itu membuat orang lalai dari Allah. Makanya hampir setiap hari saat Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau melakukan sidak ke pasar, datang ke pasar. Ngapain? Apa kemudian mau beli atau apa? Enggak, cuman mengingatkan, hei orang-orang yang ada di pasar, kalau kalian tidak tahu hukum Allah, tidak tahu hukum Rasulullah, jangan ada di pasar. Karena kalau orang itu tidak tahu hukum syariat, kok malah jual beli di pasar, maka sadar tidak sadar, mau nggak mau, dia akan terjerumus ke dalam transaksi yang haram, atau bahkan terjerumus ke dalam transaksi ribawi. Maka kalau ingin berdagang di pasar, kalau ingin melakukan transaksi di pasar, harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, ojo nang pasar gini, mulio wae. Itu dawuh Sayyidina Umar. Diingatkan betul. Dan kalau ada misalnya ada salah satu pedagang dilihat oleh Sayyidina Umar tidak ada pembeli, kemudian dia diam saja, maka diingatkan, ya fulan, kamu kalau gak ada pedagang, aksir bidzikrillah, perbanyak zikir. Lah kira-kira kalau misalnya kita ada di pasar, seiling gak nang pangeran? Lelek misalnya awak dewe nang pasar kok seiling, ya berarti itu kita gak masuk di dalam satu tempat yang dibenci oleh Allah. Sehingga no pasar itu dibenci ambil Allah, itu karena banyak sekali hukum-hukum Allah yang dilanggar di sana. Pokoknya untung, masih timbangan takerane dikurangi. Nah, pokoknya untung karena orientasinya adalah keuntungan. Itu yang garai pasar itu dibenci sama Allah. Maka kalau misalnya kita menciptakan, mewujudkan sebuah pasar yang diterapkan hukum-hukum syariat Islam di dalamnya, yang diterapkan di sana bagaimana sekiranya Islam itu hidup, zikir juga ada di dalamnya, maka pasar itu tidak akan menjadi tempat yang dibenci oleh Allah. Hanya para ulama zaman dulu itu kalau masuk pasar, ya memang masuk pasar, masuk aja, nggak pas kemudian karena kita baju takwa atau kita pakai sarung malu yang mau pasar, ya enggak lah, ya memang kita butuh ke pasar, ya ke pasar aja. Cuman yang menjadi titik bedanya orang awam dengan ulama ketika masuk pasar, doanya ini loh, niatnya ini loh, bagaimana sikapnya para ulama zaman dulu ketika masuk pasar. Yang pertama, ketika mau masuk pasar, maka yang pertama dilakukan
sebelum segala sesuatunya adalah meminta perlindungan kepada Allah, minimal dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, bismillah, membaca bismillah, dan kemudian diniatkan yang baik-baik. Niat mau memenuhi kebutuhan keluarga, niat mau membantu orang, ya, karena dengan kita membeli, bertransaksi di pasar, antara penjual dan pembeli itu saling diuntungkan. Jadi kita membeli itu ya menguntungkan penjual, alias membantu supaya payu dagangane, kan begitu. Macam-macam niatnya, termasuk niat ngamalkan ilmu baik. Dalam fikih itu ada kitabul buyu' atau babul bai'i, bab yang menerangkan tentang jual beli. Nah, ketika kita sudah pernah belajar, maka saat di pasar kita niatkan mengamalkan ilmu tentang jual beli, ilmu syariat tentang jual beli, dan seterusnya. Dan tidak lupa saat di pasar jangan kemudian malah gosip, jangan kemudian malah mencaci maki, jangan kemudian malah menipu, jangan kemudian malah mengajak-ajak orang untuk berbuat keburukan. Perbanyak zikir, perbanyak fikir, jangan kemudian malah ngelamun dan tidak ada manfaatnya. Lah itu semua yang gak beda. Jadi para ulama bukan berarti nggak mau ke pasar, ke pasar. Apakah kemudian karena pasar itu jadi tempat yang paling jelek, nggak disukai oleh Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah nggak mau ke pasar? Saya punya kiai di Sidogiri, ada kiai namanya Kiai Hasani bin Kiai Nawawi. Almarhum Kiai Hasani itu setiap pagi ke pasar, dan beliau nenteng belanjaannya sendiri. Mau beli tongkol, setiap ke pasar pasti beli tongkol, karena beliau punya kucing. Tongkol itu nanti separuhnya dikasihkan ke kucing, separuhnya untuk beliau dan keluarganya. Setiap hari beli tongkol itu. Jadi belanja sendiri. Di jalan dari dalamnya ke jalan raya, dari jalan raya naik becak ke pasar. Saat itu ongkos dari jalan di depan dalamnya itu ke pasar ya sekitar 300-500 rupiah sudah dapat. Tapi oleh beliau dikasih waktu itu 50.000, uangnya uang baru. Itu Kiai Hasani. Ketika pulang itu PP. Jadi ketika pulang begitu juga naik becak. Jadi setiap pagi ke pasar beliau. Apa kemudian wah Kiai kok nang pasar? Emangnya kenapa? Gak ada masalah, gak ada yang salah di situ asalkan kita bisa menyikapinya. Sebaliknya juga betul, memang masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita kemudian bermaksiat di masjid, maka perbuatan kemaksiatan itu malah membuat tempat itu dibenci oleh Allah. Kok ono masjid digawe diskotik, ya dibenci oleh Allah, gitu loh. Gampangane kaya ngono. Saya juga dulu punya Kiai Abdul Azim, wafat di tahun 60-an. Kiai Abdul Azim bin Urib. Beliau bahkan dawuhnya Kiai Hasani, beliau manggilnya ke Kiai Abdul Azim ini Kang Azim iku masih tahun-tahunan nang Mekah, karena beliau alumni Haramain juga. Tahun-tahun nang Mekah, mulai nang Indonesia mari rapi iya ngemper nang pasar. Jadi Kiai Abdul Azim bin Urib itu punya lapak di pasar, ngemper. Tapi yang ngono gak dagangane tok sing digawa, sak kitabe, sak Qur'ane, sak tasbih. Lek gak ono ya maca kitab, kadang maca Qur'an. Kayak begitu ini kayaknya sulit untuk kita temukan. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, jangan lepas dari zikir kepada Allah, terutama dalam saat Ramadan ini. Gak maca Quran, ya maca zikir. Oh aku sedang haid, ya maca zikir. Kalau bisa baca Quran, baca. Oh gak punya wudu, gak ada masalah, membaca kok.
Oh gak apal aku, kulhu masuk gak apal, Fatihah masuk gak apal. Lah kita niati itu membaca Al-Qur'an, maca Fatihah. Ojo diniati wirid tok, tapi niati maca Al-Qur'an. Itu dapat pahala besar. Kembali ke tadi. I'tikaf. Ya. Dalam satu hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu asy-syamsu. Kata Kanjeng Rasul, aku ini duduk di masjid bersama orang-orang, berzikir bersama, mulai sholat subuh selesai sampai terbitnya matahari, wiritan bareng, berzikir bareng, maca Quran bareng. Itu kata Kanjeng Nabi, ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail, ketimbang aku memerdekakan 4 budak dari turunannya Nabi Ismail. Budak, memerdekakan budak itu luar biasa pahalanya, besar sekali. Harga budak itu kalau dikrus dengan mata uang rupiah ya sekitar 200-an juta, bisa pokoknya di atas 100 juta. Kaya tuku mobil. Jadi bandingannya begini, kalau misalnya kita punya budak, anggap punya mobil Innova lah ya, atau punya uang 200 juta. Loh, budak itu bisa harganya di atas itu kalau misalnya dia memang orang yang kuat atau turunannya orang baik. Seperti ini turunannya Nabi Ismail, orang Quraisy. Sing biasanya budak kan orang Afrika, orang yang berkulit hitam, yang kuat-kuat begitu. Ini kok budak tapi dari kalangan orang Arab. Memerdekakan itu lebih utama. Kenapa? Karena nilainya lebih luar biasa. Nah berarti beda merek otomatis juga beda harga. Kalau misalnya budak biasa itu seperti mobil Innova, ya kurang lebih. Kalau misalnya budak dari turun Nabi Ismail itu ya sama dengan mobil Alphard misalnya. Lu dawuh Kanjeng Nabi, aku lungguh semenjak sholat subuh sampai tulu, sampai terbitnya matahari, untuk ada di masjid, iktikaf, zikir, wiritan, maca Quran, itu lebih aku sukai ketimbang sedekah 4 mobil Alphard. Kaya tunggal ngoten. Jadi ketimbang beliau memerdekakan 4 budak dari turunannya Nabi Ismail. Nah terusannya, wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allaha min sholatil asri ila an taghrubasy syamsu. Duduk di satu majlis, duduk di satu masjid bersama sejumlah orang untuk sama-sama zikir kepada Allah mulai sholat asar sampai maghrib. Itu kata Kanjeng Nabi, lebih aku sukai min a'tiqa arba'atan, ketimbang aku memerdekakan 4 budak, ketimbang aku sedekah 4 mobil Innova kapangane. Lebih aku sukai aku iktikaf mari asar sampai maghrib. Lu apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang lain disebutkan, la an azkurallah ta'ala min tulu'i syamsi, sungguh aku berzikir kepada Allah mulai terbitnya matahari, ukabbiru wa uhallilu wa usabbihu, aku membaca Allahu Akbar, kemudian membaca la ilaha illallah dan membaca subhanallah, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai min a'tiqa arba'an min waladi Ismail, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Waktu antara subuh sampai terbitnya matahari itu waktu yang berharga.
Waktu antara sholat asar seperti saat ini sampai datangnya sholat maghrib itu waktu yang luar biasa. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, kalau kita ingin mendapatkan rizki, ya, mendapatkan rizki itu ada yang hissi, ada yang maknawi. Pemberian Allah itu ada yang hissi, ketok moto, berupa barang, berupa uang, dikabulkan hajatnya, itu rizki yang hissi, bentuknya ada, fisiknya terlihat, bisa dirasakan. Saya dapat air minum, ini namanya rizki yang hissi. Saya dapat uang, itu namanya rizki yang hissi. Ada rizki yang maknawi. Rizki yang maknawi itu apa? Ketenangan hidup, rasa cukup dari apa yang dia miliki. Masih cuman duit-duit 20.000 tapi tenang, ketimbang duit-duit saem tapi ribut, pikirane ruwet. Lah, keruwetan pikiran, tidak tenangnya hati, itu berarti dia tidak Allah kasih rizki yang berupa rizki maknawi. Loh, kata Kanjeng Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh apa kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, kalau orang itu ingin mendapatkan rizki maknawi, maka lazimilah i'tikaf atau wirid kepada Allah setelah waktu sholat subuh sampai terbitnya matahari. Itu dalam rangka untuk supaya hati kita tenang. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan rizki yang hissi, maka perbanyak ibadah setelah waktu asar sampai terbenamnya matahari. Itu rizki yang maknawi, yang hissi. Makanya seperti misalnya guru saya Yai Abdul Jalil, beliau punya putra Yai Nawawi bin Abdul Jalil. Kiai Nawawi itu mendapatkan wirid membaca suratul Waqiah sebanyak 14 kali setelah asar, dibacanya setelah asar. Dari Kiai Nawawi CE Sugih, wah gitu. Kiai Nawawi dari abahnya Kiai Abdul Jalil. Lah, Waqiah dibaca 14 kali, kok dibacanya setelah asar? Kenapa? Ya karena memang setelah asar tuh waktu nih golek duit nang Gusti Allah. Nah, gitu deh. Dungo sing nemen nang Gusti Allah, CE oleh duit akeh, waktu sing tepak kapan? Mari asar. Tapi ojo lali subuhe, mari subuh sampai terbitnya matahari. Supaya apa? Lek oleh duit akeh, duit mental kita kuat, mental kita siap. Kadang awak dhewe terlalu sibuk golek duit, oleh duit akeh sak bajek, menini mati apa jantungan kaget, moro-moro duit akeh kaget ya, akhirnya jantungan mati. Dikasih siap mentalnya. Loh, kita yang biasa setiap harinya cuma megang uang 50, 100, tiba-tiba dikai duit 1 triliun sampean. Nanti gak kaget sampean. Gak kaget, oke, mungkin gak jantungan, mungkin gak mati. Tapi ketika mental kita belum siap, hati kita belum siap untuk menerima rezeki yang besar seperti itu, maka biasanya hati kita ketika gak siap membuat hati kita congkak, sombong, sok, wis moro gak nyopo nang koncone, gak nyopo nang tanggane. Alasannya apa? Wedi dijalui. Dan dia merasa lebih hebat. Wah, saya berarti sudah apa bahasanya OKB nggih, orang kaya baru. Makanya harus dibarengi rizki hissi dengan maknawi ini. Dan harus seimbang. Dan ingat, apakah rizki itu datangnya dari sebuah penggawaian? Tidak. Kita mencari yang halal itu memang wajib, perintahnya Gusti Allah, perintahnya syariat Islam. Tapi ingat, sing ngei rizki niku Gusti Allah. Kalau memang rizki itu harus harus melalui kita bekerja,
apa kabar sapi, kebo dan hayawan ternak sing gak tahu kerja itu, tapi ya toh mereka dapat rezeki. Kalau memang rizki atau uang itu harus diperoleh dengan bekerja keras, otomatis kuli pasti lebih besar gajinya daripada para bos. Tapi nyatanya yang dapat uang lebih banyak adalah para bos daripada kuli yang kerjanya dengan tenaga batu, ya kan, itu tenaga yang sangat kuat. Itu bukti bahwa pekerjaan itu perintah, karena kita diperintah untuk mencari perkara yang halal. Cari itu usaha, ikhtiar itu wajib, perintah memang, tapi ingat sing ngei rezeki Gusti Allah. Makanya ya dalam ayat Al-Quran begini, saya dapat pemahaman ini dari Habib Novel Ali Trusulu. Pemahaman ini memang terkesan agak lain daripada penafsiran-penafsiran yang saya baca, tafsir-tafsir, tapi ini luar biasa. Coba kita perhatikan. Kita sering mendengar bahwa orang yang kalau orang nikah, ya, orang kalau mau kaya maka nikah. Tapi banyak orang yang sudah nikah gak kaya-kaya, malah tambah miskin, ye. Oh, berarti cuma satu, nikah lagi, punya 2 istri, tambah kere. Karena pikirannya banyak yang dibandani, otomatis banyak uang yang dibutuhkan, gak bisa bandani, tambah kere. Lalu rahasianya ternyata kata novel ini, Allah Subhanahu wa taala dawa wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Wa ankihu, dan nikahkanlah al ayama, orang-orang yang enggak punya pasangan, minkum, dari kalian semuanya. Artinya kalau wis di pasangan ya ojo dirabi, ngono lho karepe. Sing dirabikno iku sing gurung duwe pasangan, ngoten lho. Wa angkil ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan para budak perempuan atau laki yang layak untuk menikah, nikahkan saja. Kemudian iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Ini ayatnya nih. Kalau ingin kaya, menikah. Iyakunu fuqara'a, apabila mereka yang menikah itu ternyata fakir, maka yughnihimullahu, Allah akan membuat dia cukup, Allah akan membuat dia kaya, min fadlihi, dari anugerahnya Allah. Coba kita perhatikan, banyak orang menikah tapi nggak tambah kaya, nggak tambah cukup, tambah merasa kurang. Kenapa? Kuncinya di yang pertama itu, iyakunu fuqara. Fuqara itu apa? Kalau kita artikan zahirnya lafadz fuqara itu ya fakir, orang yang kekurangan, kan gitu. Kurung siap duwe kok kekurangan, kurung siap duwe kok rabi wani rabi, kon siap duwe piro isok tawis bandani bojomu, nek duwe anak isok takon bandani anakmu, kok wani-wani rabi, kerja dhisik golek duwe dhisik, kan gitu biasanya. Tapi kuncinya memang menikah itu membuat kita kaya, asalkan iyakunu fuqara. Fuqara itu arti secara maknanya, secara lafzinya, maknanya asli, fuqara itu orang yang butuh. Iyakunu fuqara, dan biasanya fuqara itu dinisbatkan kepada Allah, orang yang butuh kepada Allah. Makanya biasanya ustadz atau siapa al-fakir, kan gitu. Maksudnya al-fakir itu orang yang butuh kepada Allah. Kata Gusti Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Dalam ayat Allah sebutkan, wahai manusia, kamu semua ini fakir. Maksudnya Allah, kamu semua ini butuh kepada Allah, gitu deh. Itu kata Gusti Allah. Jadi artinya kita ini fakir sebenarnya. Maka kata Allah, iyakunu fuqara, kalau mereka orang-orang yang menikah kok masih merasa butuh kepada Allah, Allah akan cukupkan penghidupannya, Allah akan beri kehidupan yang cukup. Diberikan lewat apa? Min fatih, dari fadlnya Gusti Allah.
Sing garakno cukup itu anugrahe Gusti Allah, pemberiane Gusti Allah. Syaratnya satu, kalau kita sudah menikah, syaratnya satu supaya suke, supaya cukup, harus merasa butuh kepada Allah. Loh, salah satu cara merasa butuh kepada Allah diantaranya adalah dengan kita ajak sholat, kita seorang suami dan istrinya ajak sholat. Maka kata Ibnu Novel ini, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dalam ayat yang lain Allah dawuh, wa'mur ahlaka, perintahkan keluarga kamu, istri kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, perintahkan untuk sholat. Ojo mujarno, gak sholat dijarno, gak dijak, ya gak dikongkon. Aku pokoknya mari ngomong gak gelem ya wis ojo ngono. Paksa untuk sholat. Lek sing lanang gak gelem sholat, teret supaya gelem sholat. Sing wedok gak gelem sholat, teret supaya sholat. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat, kata Gusti Allah. La nas'aluka rizqa, lek kuatir gak mangan, ojo khawatir, kata Gusti Allah. La nas'aluka rizqa, aku gak njaluk rizki teko awakmu, kata Gusti Allah. Nahnu narzukuk, aku sing kate ngeki mangan. Ojo khawatir, lek kon aku lek sholat dhisik gak nang pasar, kok oleh duwe aku. Ojo ngeremekno sing ngeki duwe Gusti Allah. Banyak sekali satu toko, ya, satu pasar, dalam satu pasar kita berdagang, sing garakno pelanggan-pelanggan datang itu adalah Gusti Allah. Sing garan awak dhewe untung Gusti Allah. Tapi kita kemudian jangan iku wong gak tahu sholat tapi kok sukses. Itu ada istilah istidraj. Gak khawatir, jadi mungkin dia kaya tapi kekayaannya gak barokah. Lu kate barokah ya apa? Kekayaannya membuat dia tetap kafir. Jenenge barokah itu membuat dia jadi lebih baik. Kok ternyata gak membuat dia jadi lebih baik, maka kekayaannya gak barokah. Kita kadang punya uang banyak, tapi kita males-malesan untuk jamaah di masjid. Uang kita sedikit tapi sergap tentang masjid, maka uang sedikit itu menjadikan kehidupan kita barokah, jadi lebih baik. Gitu loh. Jadi penting sekali kita pahami bahwa sing ngeki mangan iku Gusti Allah, sing ngeki duwe hakikate Gusti Allah, sing ngeki rezeki hakikate Gusti Allah, semuanya itu Allah Ta'ala. Kalau kita ingin cukup, minta kecukupan kepada Allah. Kalau kita ingin kaya, minta kekayaan kepada Allah yang Maha Kaya. Loh, itu harus kita perhatikan. Kalau masalah kita, aku gak duwe duit, aku tuh kerja, lah gak kerja, endi oleh duit. Itu hanya kata-kata kiasan. Kalau jadi keyakinan, iso-iso murtad itu. Karena apa? Dia menjadikan sesuatu selain Allah bisa berpengaruh dengan hakikatnya berpengaruh, gitu deh. Misalnya, aku iso koyok ngene iki karena iki, duduk karena Allah. Lek hakikati keyakinan begitu, gak boleh. Dan itu jadi harus kita perhatikan. Dua tadi, rizki hissi dan rizki maknawi. Insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya azim, ya azim, ya azim. La ilaha ghairuk ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Asyhadu an la ilaha illallah.